Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya Shalih dan Salihah SDS Mentari Arido Islamic School? Jumpa lagi dengan Ibu Guru Indri dalam pembelajaran mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga kita semua dilimpahi nikmat sehat dan banyak-banyak bersyukur ya, karena kita sudah diciptakan oleh Allah tubuh yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita niatkan belajar hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama sebelum kita belajar, kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang shalih. Amin ya rabbal alamin. Makan merupakan aktivitas yang pasti dilakukan oleh setiap manusia. Cara dan pola makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Rasulullah SAW telah mencontohkan pola makan ideal sehingga beliau hanya pernah 3 kali sakit selama hidupnya. Sesungguhnya Rasulullah telah mencontohkan adab makan dan minum. Beliau adalah suri tauladan bagi umat manusia. Dalam sistem pencernaan, adanya lambung tidak akan ada artinya jika tidak ada kerongkongan. Karena makanan yang akan menuju lambung harus melalui kerongkongan. Begitu juga adanya usus tidak akan ada gunanya jika tidak ada lambung. Karena di lambung makanan dicerna dan menuju ke usus. Tempat makanan menjadi bentuk-bentuk kecil dan akan diteruskan ke sel tubuh kita. Ini menunjukkan bahwa Allah, pencipta segalanya, telah menciptakan sebuah sistem yang sempurna dalam segala hal. Ini menunjukkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Surat Al-Hasyr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan kemahabesaran Allah berkaitan dengan mekanisme atau sistem kerja pencernaan dengan benar. 2. Menjelaskan fungsi makan bagi seorang muslim dengan tepat. 3. Menjelaskan adab makan bagi seorang muslim dengan penuh percaya diri. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem kerja pencernaan manusia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perhatikan gambar berikut. Saluran pencernaan seperti yang bisa kita lihat dalam gambar berbentuk lipatan atau gulungan. Saluran itu pun masuk ke daerah yang sangat kecil. Meskipun panjang, bentuk khusus ini adalah rancangan sempurna dari Allah yang telah menciptakan segalanya.
Bentuk sistem pencernaan ini hanyalah satu dari sekian banyak keajaiban yang Allah ciptakan dalam tubuh kita. Mari kita teliti lebih terperinci proses pencernaan tersebut. Yang pertama, rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Ada dua macam proses pencernaan, mekanik dan kimiawi. Mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Kimiawi, proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Pada mulut terdapat gigi. Fungsinya mengunyah makanan saat kita makan dengan cara makanan digigit, sobek, potong, dan kunyah yang kemudian dihaluskan. Yang kedua, terdapat lidah yang fungsinya mengatur letak makanan di dalam mulut, mencampur makanan dengan mudah, membantu proses menelan, dan sebagai indera pengecap. Yang ketiga, ada kelenjar ludah. Enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah yaitu enzim ptyalin untuk memecah karbohidrat menjadi maltosa. Yang kedua, kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Bagaimana bentuknya? Bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar 25 cm. Fungsinya menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, menghasilkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik, apakah itu? Perhatikan gambar berikut. Dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut peristaltik. Lambung. Makanan selanjutnya masuk ke lambung. Di lambung, makanan melalui proses mekanik dan kimiawi. Bagaimana bentuk lambung? Bentuk lambung berbentuk seperti kantong dan sangat elastis, sehingga bisa menyimpan makanan dengan volume hingga 4 liter. Apa fungsinya? Fungsinya yang pertama, tempat penyimpanan makanan. Umumnya, makanan disimpan di lambung 2-3 jam. Yang kedua, fungsinya adalah proses pencernaan makanan. Ada dua proses yaitu mekanik, makanan akan dilumat oleh dinding lambung. Kimiawi, makanan akan dicerna oleh getah lambung yang mengandung air, asam lambung, dan beberapa enzim, yakni pepsin, renin, dan asam klorida. Fungsi enzim yang ada di lambung, pepsin. Fungsinya memecah protein menjadi pepton. Renin. Fungsinya mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl. Fungsinya mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Yang keempat, usus halus. Setelah makanan dicerna di lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana bentuk usus halus? Usus terpanjang, kira-kira panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi, yakni pencernaan makanan yang melibatkan enzim untuk proses pencernaannya. Yang kedua, penyerapan sari-sari makanan. Makanan itu sekarang begitu kecil sehingga bisa diserap oleh pembuluh darah di sekitar usus dan dimasukkan ke dalam aliran darah untuk dibawa ke setiap bagian tubuh.
Makanan akan melalui kelenjar pencernaan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada hati, memproduksi empedu dan kemudian menyimpannya di dalam kantong empedu hingga tubuh perlu mencerna lemak. Empedu merupakan zat yang membantu dalam pencernaan lemak. Lalu ada pankreas, memproduksi enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang dihasilkan adalah amilase, tripsin, dan lipase. Fungsi enzim yang dihasilkan pankreas. Amilase, fungsinya mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Tripsin, fungsinya mengubah pepton menjadi asam amino. Lipase, fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kelima, usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana bentuknya? Panjang usus besar kira-kira 1,8 meter. Fungsi usus besar menyerap air dan vitamin, melindungi dari infeksi. Dalam usus besar ada bakteri E. coli. Ya, bakteri ini sangat baik untuk membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Kemudian yang keenam, anus. Bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia. Anus juga disebut dengan dubur. Dubur merupakan perpanjangan dari rektum yang berada di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sphincter. Apakah fungsi anus? Fungsi anus yaitu melakukan proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Bagi seorang muslim, hendaknya memiliki kesadaran sepenuhnya bahwa makanan yang dikonsumsi memiliki fungsi untuk mempertahankan hidupnya. Hidup yang dijalani dalam kerangka mengabdi atau beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, untuk memperoleh tenaga dan mempertahankan hidupnya diperlukan makanan. Prinsip yang mendasar bahwa makan untuk hidup dan bukan sebaliknya, hidup untuk makan. Selanjutnya, makanan yang dikonsumsi untuk tenaga ibadah hendaknya memiliki nilai halal dan thayyib. Apa ya artinya? Halal dalam arti jenis dan cara perolehannya. Thayyib artinya memiliki nilai kebaikan dan kemanfaatan pada tubuhnya. Tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Jika jenis yang dimakan dan cara perolehannya mungkin halal, namun karena dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak tidak baik pada tubuhnya atau tidak thayyib. Nah, teman-teman semua, yuk kita mengikuti adab makan dan minum cara Rasulullah SAW. Sholih dan salihah, yuk kita ikuti adab makan dan minum sesuai sunnah Rasulullah agar hidup kita sehat dan diberkahi oleh Allah. Pertama, memilih makanan yang halal. Mencuci tangan sebelum makan. Membaca doa sebelum makan. Makan secara berjamaah. Makan dan minum duduk, tangan kanan dan tanpa sendok. Tidak meniup makanan dan minuman. Makan dengan cara mengunyahnya dan tidak terburu-buru. Minum dengan cara tidak bernafas di dalam gelas. Tidak berbicara ketika makan dan minum. Berhenti makan ketika bersendawa. Menjilat tangan setelah makan dan tidak menyisakan makanan.
Dan terakhir, membaca hamdalah sesudah makan dan minum. Sholih dan sholihah, kalian harus tahu bahwa sistem pencernaan direncanakan dengan lengkap dan sempurna. Selama perjalanan ini, yang dimulai dari mulut, lalu diteruskan ke kerongkongan, lambung, dan usus, makanan yang kita makan melalui beberapa tahap. Dan akhirnya makanan yang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita pun diperoleh. Oleh karena itu, kita bisa beraktivitas penuh semangat, karena energi sudah diserap oleh tubuh. Tubuh yang tidak mendapatkan zat makanan akan kehilangan kekuatannya selama beberapa waktu. Dan sel-sel tubuh akan mulai mati. Tetapi kalian tidak mengalami itu karena Allah telah menciptakan seluruh bagian tubuh kita dengan sempurna. Seluruh sistem ini bekerja tanpa celah dan bahkan kita tidak menyadarinya. Mari kita banyak-banyak mengucap hamdalah, alhamdulillah. Sholih dan sholihah, mari kita jaga sistem pencernaan kita dengan membiasakan makan dan minum sesuai sunnah Rasulullah SAW agar hidup kita sehat dan berkah. Sekian dari Ibu Guru Indri, semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam memahami pelajaran ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis ilmu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.